Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dian Poro Media. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas kenapa kita perlu menggunakan pay letter dan kenapa kita nggak perlu menggunakan pay letter. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan utama ya teman-teman, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan mengaktifkan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus berkembang. Oke teman-teman, jadi layanan pay letter itu sekarang sedang marak ya teman-teman. Banyak platform, misalnya e-commerce ya, misalnya seperti Shopee, Tokopedia, kemudian ada Lazada, Akulaku itu juga ada pay letter, bahkan TikTok juga sekarang ada TikTok pay letter. Nah, pay letter itu kan secara umum memiliki arti pay letter atau bayar nanti. Jadi memungkinkan penggunanya atau kita sebagai pengguna dari layanan itu untuk membeli suatu barang, belinya sekarang, nanti bayarnya belakangan gitu teman-teman. Itu adalah konsep dasarnya. Tetapi ada hal-hal penting yang harus kalian ketahui ya teman-teman, mengenai kenapa nanti kita bisa menggunakan pay letter ini dan kenapa kita nggak usah menggunakan pay letter atau jangan menggunakan pay letter. Yang pertama saya mau bahas dulu ya mengenai kenapa kita harus menggunakan pay letter, karena jujur saja saya juga merupakan pengguna dari pay letter dan merasa adanya pay letter itu juga sangat menguntungkan ya, walaupun saya pribadi merasakan ada kalanya pay letter itu tidak menguntungkan. Nanti akan saya bahas di bagian selanjutnya teman-teman. Nah, untuk keunggulannya kenapa kita harus menggunakan pay letter, nah misalnya teman-teman, ini saya mau kasih analogi dulu atau studi kasusnya, seperti itulah gampangnya. Jadi misalnya seperti ini, saya misalnya bekerja menggunakan laptop itu ya, pakai HP bisa tapi nggak maksimal dan harus menggunakan laptop. Nah, laptop saya ini yang saya pakai kerja tiba-tiba rusak gitu teman-teman. Sedangkan uang saya itu posisinya nggak ada atau sedang dipakai. Nah, dalam kasus seperti ini kita menggunakan pay letter itu bisa sangat menguntungkan ya, karena kita membeli barangnya itu bukan barang yang sifatnya konsumtif atau cuma ingin saja. Dan di sini saya membeli itu karena memang kebutuhan mendesak ya. Saya butuh barangnya itu sekarang atau dalam waktu dekat ini. Kemudian saldo saya tidak mencukupi atau sedang ada untuk keperluan lain. Nah, itu menurut saya sangat worth it ya, atau layak kita pakai pay letter ya. Lagi pula barang yang kita beli menggunakan pay letter itu adalah penunjang kerjaan kita. Dan dengan barang itu kita bisa menghasilkan pendapatan yang lebih gitu teman-teman. Nah, itu adalah keunggulannya. Kemudian ada keunggulan lain kenapa kita harus menggunakan pay letter ya. Seringnya layanan pay letter itu menyediakan promo, ada mungkin diskon, ada mungkin cashback juga, seperti itu teman-teman. Dan kalau dihitung-hitung nanti ketemunya barang ini tuh kalau kita bayar menggunakan pay letter itu ketemunya lebih murah. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi bagi saya yaitu dua aja keunggulan dari pay letter itu. Misalnya kalau ada kebutuhan mendesak dan misalnya kalau ada promo, seperti itu teman-teman ya. Selain keunggulan itu tadi, sebenarnya bagi saya adanya pay letter itu malah merugikan teman-teman ya. Dan ini masuk ke bagian kenapa kita nggak usah menggunakan pay letter. Karena adanya pay letter itu teman-teman ya, daya beli kita itu meningkat ya teman-teman, walaupun sebenarnya kita itu nggak punya duit. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya kalau posisi sekarang saya itu laptopnya rusak atau alat kerja saya rusak, padahal duitnya nggak ada atau sedang dipakai, dengan adanya pay letter itu kita mampu membeli suatu barang tersebut padahal kita nggak punya duit gitu teman-teman. Nah, itu adalah kekurangannya dari pay letter ya. Kenapa saya bisa sebut kekurangan? Ya karena dengan daya beli kita meningkat padahal nggak punya duit gitu ya, itu sangat berpotensi kita bisa berantakan dalam mengatur keuangan teman-teman. Apalagi kita tidak memperhitungkan jumlah pendapatan kita gitu ya, kita gampang tergoda gitu. Misalnya kalau buka e-commerce misalnya Shopee atau mungkin tempat yang lain, toko hijau, Tokopedia itu. Nah, kita itu kalau keuangannya nggak dikelola dengan benar, kita bisa lebih ini teman-teman, lebih nggak teratur gitu, beli sesuatu yang sebenarnya nggak butuh gitu teman-teman. Itu adalah kekurangan dari pay letter yang membuat saya kenapa kita nggak usah pakai pay letter saja. Kemudian kenapa kita nggak usah pakai pay letter itu
misalnya kalau kita ada metode pembayaran lain, misalnya kartu kredit, atau mungkin sebenarnya kita punya cash ya, cash yang mendukung uang cash, lebih baik nggak usah menggunakan pay letter. Kenapa? Karena kalau menggunakan pay letter itu tentu saja akan dikenakan bunga teman-teman ya, atau biaya tambahan. Bahkan di beberapa platform itu selain ada bunga dari kita belanja menggunakan limit pay letternya itu, terdapat biaya penanganan atau biaya lain lah, intinya seperti itu. Sehingga apabila kita sebagai orang yang akan menggunakan itu tidak teliti atau tidak membaca secara detail, nanti kita ujung-ujungnya malah pemborosan teman-teman ya. Misalnya kita beli suatu barang menggunakan pay letter, barangnya misalnya bernilai 5 juta, kalau dihitung-hitung menggunakan pay letter ketemunya lebih dari 5 juta atau hampir 6 juta seperti itu. Belum lagi ada biaya penanganan lain atau biaya lain-lainnya yang kita nggak ketahui atau kita kurang mengetahuinya seperti itu teman-teman. Jadi itulah kenapa alasan kita nggak usah menggunakan pay letter saja. Kemudian kalau misalnya kita ada metode pembayaran lain, misalnya credit card, itu sebenarnya opsi yang lebih baik ya daripada menggunakan pay letter. Kenapa? Kalau menggunakan credit card, biasanya teman-teman ya, biayanya jauh lebih murah dibandingkan pay letter. Karena kalau kita menggunakan credit card, itu biayanya itu, kartunya itu per tahun teman-teman. Bahkan ada beberapa penyedia kartu kredit yang membebaskan biaya tahunan, seperti dari Tokopedia Card, itu yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Ada juga dari beberapa penyedia layanan yang lain gitu teman-teman ya, itu 1 tahun pertama gratis, seperti Genius itu juga gratis. Nah, misalnya kita punya metode itu, maka kita pakailah yang kartu kredit saja, jangan menggunakan pay letter, seperti itu teman-teman ya. Lalu ini yang terakhir, kenapa kita nggak usah menggunakan pay letter saja? Yaitu apabila sebenarnya kita mampu untuk membeli cash, lebih baik kita beli cash saja teman-teman, walaupun ya sedikit menabung, atau mungkin kita harus menunggu 3 bulan atau 6 bulan baru kita bisa membeli suatu barang tersebut. Nah, menurut saya itu jauh lebih baik dibandingkan menggunakan layanan pay letter. Karena selain kita bisa menghemat atau tidak pemborosan, kita juga akan berlatih yang namanya kesabaran. Jadi kita mau membeli sesuatu itu nggak terburu-buru gitu. Misalnya kita kemampuannya itu untuk membeli suatu barang itu harus nabung, maka kita harus sabar menunggu sekian waktu gitu teman-teman. Jadi nggak ujuk-ujuk beli. Misalnya kita punya limit pay letter besar, kita langsung beli saja tanpa perhitungan gitu teman-teman. Jadi lebih baik cash saja atau menabung saja. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pay letter itu ada untungnya juga, tapi ada juga yang menurut saya kita merasa dirugikan. Jadi bisa pro dan kontra lah. Tinggal nanti teman-teman sendiri ya yang memutuskan, lebih baik saya pakai pay letter atau nggak usah pakai pay letter saja. Itu tergantung dari teman-teman sendiri. Saya sarankan teman-teman tetap bijak dalam menggunakan limit pay letter ini, karena yang saya bilang tadi, pay letter itu bisa menjebak kita menjadi seseorang yang boros dan mudah tergoda dengan produk-produk atau barang-barang yang sebenarnya nggak terlalu kita butuhkan, apalagi barang tersebut bukan menunjang pekerjaan kita teman-teman ya, seperti itu. Nah, sekian dulu video kali ini. Mungkin kalau masih ada pertanyaan mengenai pembahasan kali ini, bisa komen saja di bawah. Nanti kita lanjut di video berikutnya. Tempat berbagi cerita di YouTube, ilmu dan inspirasi berpadu, tips